adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sikap yang baik. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagi adik-adik. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Hari ini yang membawa doa pembuka adalah Kakak JC. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu Tuhan, berkati kita Tuhan. Teman-teman yang belum masuk sekolah minggu Tuhan, biar bisa masuk Tuhan ke sekolah minggu Tuhan. Berkati juga Tuhan, kakak yang akan melayani kita dalam sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ada haleluya adik-adik. Haleluya, puji Tuhan ya. Kalau kakak bilang haleluya, puji Tuhan. 1, 2, haleluya, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu. Tunggu ya adik-adik. Kita nyanyi lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk ke depan adik-adik. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Nanti kalau bergandengan, kita bergandengan satu sama lain. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo adik-adik kita bergandengan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam serangkasih Tuhan. Mari kita tunjuk teman-teman. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik. Kita mau nyanyi lagu. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, mari angkat tangan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik tahu, kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita akan diberkati Tuhan. Mari kita nyanyi lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, kuatkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, masih posisi berdiri ya adik-adik. Rachel, William, mari kita berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kakak guru. Nanti yang bawa doa firman adalah adik kita Jaden. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga berkati kakak yang membawakan firman Tuhan. Berkati kami semua. Amin. Mari kita duduk adik-adik dengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan akan dibawakan oleh Kanita. Silakan Kanita. Selamat pagi adik-adik semuanya. Luar biasa ya. Kanita tadi bersukacita dan sangat diberkati oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Melihat keberadaan kita adik-adik semuanya rapi, pakaiannya oke-oke, memuji Tuhannya luar biasa, menyembah Tuhannya luar biasa, angkat tangannya semangat, bergandengan tangannya semangat. Waduh, Kanita tahu itu pasti karena Tuhan Yesus. Itu pasti karena ada siapa ya di dalam hidup kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, masih ingat nggak nih cerita-cerita minggu yang lalu? Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Siapa yang ingat? Tuhan Yesus bilang apa sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tuhan Yesus bilang begini, hai murid-muridku ya, halo orang-orang yang percaya kepadaku, tenanglah, ketika aku naik, ada siapa yang Tuhan Yesus janjikan, yang Tuhan Yesus tinggalin buat kita? Siapa bisa jawab? Siapa? Rohku Kudus. Hah? Oleh karena itu, Kanita yakin dan percaya adik-adik, di saat kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, coba, siapa di sini anak Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa anak Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yes, very good. Good. Ya, kata Tuhan Yesus, engkau anak-anakku, ya, engkau murid-muridku, aku pergi ke sorga sediakan tempat bagimu, tapi engkau di dunia, engkau di bumi, Tuhan Yesus kasih apa? Rohku Kudus. Ya, kita nggak sendirian, ada Rohku Kudus.
makanya tadi dari awal sampai akhir puji-pujian ya. Waduh, puji Tuhan. Kak Intan bisa pakai musik yang baik, pujian yang baik, adik-adik bertepuk tangan dengan baik. Itu karena perbuatan Roh Kudus. Amin. Ampun. Mama Jadi sekarang pagi hari ini kita mau lihat ada seorang pribadi yang di dalam Alkitab ya. Kemarin udah di-share sama Kak Lulu cerita firman Tuhannya ada di dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang bawa Alkitab boleh tunjukin? Siapa yang ada Alkitab? Coba adik-adik buka ayatnya di dalam ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Coba dibuka ya, sebentar. Kanita juga mau buka nih ayat firman Tuhan ya kan, supaya benar bawain firman Tuhan benar. Dasarnya firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayat yang 7, pasal yang 7 ya. Nanti kalau nggak keburu baca di sini, adik-adik habis sekolah minggu baca Alkitab. Tuhan Yesus bangga banget. Adik-adik senang baca Alkitab. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 sampai pasal yang ke-7 nanti adik-adik baca. Ceritanya tentang satu tokoh bernama Stefanus. Siapa namanya? Boleh ucapkan? Siapa? Stefanus. Yes, namanya Stefanus. Wah, siapa ya Stefanus? Dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia orang yang suka baca firman Tuhan. Dia orang yang penuh dengan hikmat, pinter, cerdas. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Wis, Kanita percaya adik-adik semua di sini juga penuh dengan Roh Kudus. Siapa di sini yang sekolahnya pinter, angkat tangan. Aku pinter. Siapa di sini yang anak baik, denger-dengeran, taat kepada orang tua? Siapa? Oh, Jire jawab aku. Iya, Jire juga harus berjuang denger-dengeran ya Mama ini. Tapi kalau ada Roh Kudus, adik-adik, Roh Kudus Tuhan Yesus katakan akan menjadi penolong buat kita. Aduh, seneng banget Tuhan kasih penolong. Roh Kudus akan terus ada di dalam hidup kita, menyertai setiap kehidupan kita. Tapi adik-adik, Roh Kudus harus dipelihara. Caranya gimana? Baca firman, suka berdoa, rajin sekolah minggu. Kalau sekolah minggu biarpun Zoom, jangan suka absen. Ntar ikut, besok enggak, nanti ikut, besok enggak. Selama sekolah minggu ada, ikut firman Tuhan, ikut sekolah minggu. Nah, sekarang Kanita mau share screen. Dengerin ya adik-adik, ceritanya singkat, hanya 4 menit, tapi ceritanya bagus banget. Tentang Stefanus ya. Adik-adik mari dengarkan dengan baik, mari lihat sebentar. Kanita mau share screen ya. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, very good. Bagus semua ya. Ya. Duduk. Ini ceritanya oke loh. Duduk, ayo. Stefanus. Digeser. Ceritanya kedengeran ya, Kak? Suaranya kedengeran nggak adik-adik?
Suara videonya kedengeran nggak adik-adik? Halo, suara videonya kedengeran nggak sayang? Kurang kedengeran, Kak. Kedengeran ya, sebentar ya, kakak atur dulu sebentar. Sebentar ya. Mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jauh dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mereka. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. kata imam besar. Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berhidung. Mereka berteriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke rumah itu. Dan mereka melihat hari ini Stefanus berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, janganlah kamu dosa ini.
waktunya saat teduh. Saya sudah menunggu dari tadi. Senang sekali anak-anak sekalian. Saya tahu hidup nggak sempurna, banyak. Oke, kita mau cari PDF kakak. Sebentar ya sayang. Jadi kelihatan nggak PowerPoint Kanita? Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Oke. Nah, tadi ceritanya tentang siapa? Stefanus. Ya, jalan ya. Apa yang ada yang di layar? Apa yang dibaca? Coba. Stefanus dan aku. Stefanus dan aku. Saksi berani buat Tuhan. Saksi berani buat Tuhan. Nah, tadi kalau tadi melihat tayangannya, melihat filmnya, Stefanus itu siapa sih? Yang pertama adalah dia orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Allah itu yaitu Roh Kudus. Nah, Stefanus di dalam Kisah 6, dia orang yang punya iman, hikmat, Roh Kudus, seorang yang penuh dengan karunia kuasa, suka bikin mujizat, tanda-tanda, orang yang paham firman Tuhan. Setelah paham firman Tuhan, dan ia memberitakan, menyampaikan firman, ya, menyampaikan semua isi firman tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, supaya banyak orang yang diselamatkan oleh nama Yesus. Nah, adik-adik, kalau di dalam yang kalian baca nih di screen-nya Kanita, disebut nggak kalau Stefanus adalah orang yang takut, tidak dipenuhi Roh Kudus, orang yang berani? Ada nggak? Nggak ada. Di dalam firman Tuhan dikatakan Stefanus dia orang yang punya Roh Kudus, dia orang yang takut akan Tuhan, punya hikmat, punya iman, percaya kepada Tuhan. Ketika dia, adik-adik tadi dengar lihat ya di tayangan YouTube-nya, ketika dia memberitakan firman, orang-orang di sekitar itu tidak suka. Adik-adik, kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kadang ada kalanya orang-orang sekitar nggak suka. Ih, apaan sih? Orang mau beritakan firman, tapi dia misalnya ada orang yang ngomongin orang, ada yang nggak suka. Tapi adik-adik, Stefanus bilang begini, ya, bahkan di firman Tuhannya dikatakan orang-orang yang nggak suka sama Stefanus, dia apa? Firman Tuhan katakan dia tanya jawab sama Stefanus. Orang-orang itu bertanya sama Stefanus dan Stefanus selalu bisa jawab karena Stefanus punya apa? Roh Kudus. Siapa di sini yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa di sini yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, begitu juga dengan Stefanus, adik-adik, karena dia punya Roh Kudus, dia punya hikmat yang daripada Allah. Ketika dia tanya jawab sama orang-orang sekitarnya, orang-orang itu sampai kewalahan. Karena apa? Stefanus punya roh yang luar biasa yang ada di dalam dirinya dia, yaitu roh yang daripada Tuhan. Nah, waktu itu akhirnya orang-orang itu menfitnah. Stefanus itu nggak benar. Fitnah itu apa? Fitnah itu apa namanya? Jahat, mami. Ya, jahat. Ya, orang-orang di sekitar dia akhirnya fitnah dia. Akhirnya orang-orang sekitar dia tangkap dia, bawa dia ke mahkamah agama untuk diadili. Wah, Stefanus salah nggak? Salah. Ada Stefanus salah nggak? Memberitakan firman Tuhan. Tidak sah. Tapi Stefanus waktu mau dibawa ke mahkamah agama, adik-adik, Stefanus takut nggak? Oh, jangan. Tidak. Stefanus berani. Stefanus
berani menghadapi hal itu. Nah, adik-adik, coba. Stefanus berani menghadapi hal itu. Akhirnya ketika dia di depan mahkamah agama, adik-adik, malah Stefanus apa? Di dalam firman Tuhan, nanti kalian baca di pasal yang ke-7, Stefanus malah memberitakan firman Tuhan tentang Yusuf yang ada di perjanjian lama. Kan Stefanus adanya Kisah Para Rasul perjanjian lama atau baru? Lama. Baru. Stefanus ada di perjanjian baru. Tapi ketika Stefanus diberikan keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan, dia menceritakan semua kejadian yang ada di perjanjian lama. Siapa? Tentang Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Tentang siapa lagi? Tentang Musa, bagaimana Tuhan menolong, memelihara Musa dengan begitu sempurna. Adik-adik, hebatnya Tuhan kita, hebatnya Tuhan Yesus itu dapat membuka semua pikiran kita. Dia dapat memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus. Ya, adik-adik, orang-orang yang ada di mahkamah agama itu apa? Kaget. Apalagi tadi filmnya bilang begini. Orang-orang yang di mahkamah itu melihat mahkamah agama, melihat muka Stefanus seperti siapa? Ada yang tahu tadi? Malaikat. Adik-adik, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita yang muka kita akan bersinar, muka kita akan terang, hati kita akan penuh dengan sukacita. Kaneta tahu seperti kita semua anak Tuhan. Malaikat itu adalah dari Tuhan. Nah, adik-adik, waktu itu bahkan Tuhan bikin melalui Roh Kudus mukanya Stefanus menjadi seperti malaikat. Malaikat itu apa? Putih, bersih, berkilauan. Karena apa? Karena dia punya Roh Kudus. Luar biasa ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, begitu walaupun orang-orang nggak percaya dan nggak senang sama Stefanus, dia tetap memberitakan firman. Sampai apa? Akhirnya Stefanus diseret keluar dari Mahkamah Agung sampai ke kota. Apa yang diterima sama Stefanus tadi ya, yang Stefanus berdarah-darah, dia diapain? Dilempar apa? Batu. Dilempar batu. Kamu menentang Yesus, kita tidak percaya. Iblis dilempar pakai batu. Tapi kesakitan. Stefanus kesakitan enggak? Kesakitan. Tapi Stefanus takut atau enggak? Tidak. Stefanus tetap berani. Bahkan Stefanus pada saat dia memberitakan firman, adik-adik, Stefanus melihat bahwa langit terbuka. Langit terbuka. Lalu Stefanus lihat bahwa ada Yesus. Stefanus mati ada enggak? Stefanus mati. Stefanus dilempar batu. Tapi Stefanus mati di dalam keberanian kepada Allah. Stefanus begitu mencintai Tuhan. Dia berani. Dia tetap memberitakan tentang firman Tuhan walaupun apa yang dialami ya ketika dia ketika dia melihat memberitakan firman, dia melihat langit terbuka. Ada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ya adik-adik. Ya. Ketika itu, tadi Kanita udah cerita, Stefanus ditarik keluar dari mahkamah agama, diseret. Siapa di sini yang udah pernah diseret? Mungkin
Siapa di sini yang udah pernah dilemparin batu? Ada berita tentang menjadi saksi bagi Tuhan terus dilemparin batu ada? Nggak ada. Tapi Stefanus udah diseret, udah dipermalukan, dilemparin batu sampai berdarah-darah tadi. Bahkan dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi apa yang diperbuat oleh Stefanus, adik-adik, di akhir cerita tadi, Stefanus bilang gini, Tuhan, aku serahkan rohku kepadamu, dan Tuhan, ampunilah mereka. Jangan bebankan dosa mereka kepada mereka. Selain Stefanus berani bersaksi bagi Tuhan, dia juga punya hati yang penuh pengampunan, suka memaafkan. Coba Kanita mau lihat di sini, siapa yang mau seperti Stefanus? Angkat tangannya. Coba. Joyce, Jire, Alkaris mau nggak seperti Stefanus? Angkat tangannya. Ya, ini nggak kelihatan. Oke, Jesse, Jaden, Bima, Leonel, Yesaya, semuanya. Kanita percaya kita semua mau seperti Stefanus. Jadi, adik-adik harus ingat bahwa aku anak Tuhan Yesus. Aku anak mama papa yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Aku punya Roh Kudus seperti Stefanus. Jadi aku harus berani menjadi saksi Kristus. Berani menjadi memberitakan firman. Adik-adik, kalau sekarang memberitakan firman itu adik-adik bukan adik-adik kumpulin orang ya, se-RT semua dipanggil, ayo kumpul datang ke rumahku. Waduh, bukan begitu caranya. Tapi sekarang bersaksi melalui apa? Hidup kita. Adik-adik, kalau kalian bangun pagi datang berdoa kepada Tuhan, jadi saksi bagi mama papa, jadi berkat bagi mama papa. Bahkan ajak mama papa berdoa yuk sama-sama. Jadi saksi, jadi berkat. Lalu apalagi? Jangan suka berbohong. Berbohongnya kecil-kecil. Udah mandi atau belum? Udah, padahal belum. Udah sikat gigi atau belum? Udah, padahal belum. Begitu juga di sekolah nanti atau sekarang lagi masa Zoom. Belum. Jire, Udah. boleh nggak lagi ulangan nyontek? Nggak boleh. Walaupun Bu Guru, Pak Guru nggak lihat, tapi nyontek ya. Wah, nggak boleh. Karena ada mata Tuhan yang melihat. Kita harus jadi saksi. Harus menjadi, nih yang poin 1. Harus jadi saksi Kristus yang aktif. Harus punya iman kepada Tuhan. Harus jadi saksi Kristus yang taat. Ya. Terus apalagi? Kalau disuruh sama mama papa, ya, disuruh sama mama papa, Jire, tolong mami ambilin dong sapu di belakang. Gak mau mami, ambil aja sendiri. Waduh, emang boleh kayak gitu? Gak boleh. Dan itu bukan saksi Kristus. Joy, tolongin mami dong. Mami mau ngepel nih, ambilin pelan dong. Gak mau mami. Waduh. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nah, adik-adik, Kanita mau kasih satu simulasi dulu. Ini apa? Adik-adik lihat nggak? Air, Bu. Oke, Kanita stop dulu ya. Cepat aja. Kanita mau kasih lihat ini. Supaya adik-adik ngerti nih. Nah, ini apa? Air putih. Air putih ini adik-adik anggap wadah ini adalah tubuh kita, hidup kita. Air putih ini adalah roh kita. Ini roh kita ya. Lalu ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ya, ini Kanita mau kasih ini. Roh Kudus ceritanya ini dilambangkan dengan susu. Susu ini putih. Roh itu tadi mukanya Stefanus seperti malaikat, putih bersinar.
Ketika air itu adalah kita. Ketika air dicampur dengan susu, susu itu Roh Kudus. Jadi apa ini? Jadi apa warnanya? Putih. Warnanya putih. Jadi adik-adik, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kelihatan adalah kita atau Roh Kudusnya? Roh Kudusnya. Jadi kalau kita sudah bercampur, cium, Jiremot. Jadi kalau air yang tadi air putih dilambangkan dengan hidup kita, lalu kemudian susu dilambangkan dengan Roh Kudus. Ketika bercampur adik-adik, ya lagi boleh tambahkan lagi. Ya, oke. Ketika bercampur seperti ini, Roh Kudus dengan hidup kita, maka yang kelihatan adalah roh yang besar di dalam hidup kita. Makanya adik-adik udah nggak perlu takut lagi, nggak perlu malu-malu lagi kalau bersaksi sama Tuhan. Bersaksi aja, Tuhan Yesus senang dengernya. Ya adik-adik, iya. Kalau air dengan susu akan berubah menjadi susu. Begitu juga dengan adik-adik dan Roh Kudus. Enak. Iya enak, karena kan ada Roh Kudus. Iya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Biarlah kiranya adik-adik kita semua menjadi adik-adik yang bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadilah seperti Stefanus berani bersaksi bagi Tuhan dan dia punya hati yang mengampuni. Memberkati adik-adik. God bless you all. Kanita serahkan kepada kalian. Wow, luar biasa ya. Kanita mantan guru IPA ya, Kak? Sampai ada percobaannya loh adik-adik. Wah, luar biasa ya. Siapa yang diberkati sama firman yang disampaikan Kanita? Ya, hidup yang bercampur dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang kelihatan itu inti poinnya Kanita ya, sampai merubah semuanya ya, merubah hidup seseorang ya yang dipenuhi Roh Kudus. Kanita boleh berdoa untuk firman, Kak? Silakan, Kak. Adik-adik semua tangannya ditutup, matanya ditutup, tangannya dilipat, duduk yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di rumah adik-adik masing-masing pada pagi hari ini. Dan dia sudah memberkati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan, Tuhan boleh masuk ke dalam hati adik-adik semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun mereka masih kecil Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja secara luar biasa bagi adik-adik sekolah minggu kami. Sehingga mereka menjadi saksi, sehingga mereka gak malu-malu lagi menceritakan tentang Tuhan, sehingga mereka berani bersaksi bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap pertumbuhan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Tuhan ada sudah menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah diberkati dan berdoa. Haleluya. Amin. Mami coba. Ya, terima kasih Kanita, pelayanannya luar biasa, memberkati kita semua, juga Kak Intan ya, yang sudah melayani kita di worship, di puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih juga buat JC, Jaden yang sudah berdoa ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Yuk, kita semua ucapkan terima kasih dulu ya, sebelum Kanita nanti mau ke gereja. Yuk, sama Kak Intan juga, yuk. Mic-nya dibuka yuk, ya. Oke, udah semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Intan, Kanita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau dengar kesaksian. Nah, ini kesaksian lagi nih ya kan. Seperti tadi tuh, saksi yang berani. Yo, siapa yang berani bersaksi? Oh, kita ya, kita tunjuk tangan. Kita ya.
Kita mau bersaksi buat Tuhan. Kita mau cerita. Abang Teo mana? Abang Teo nggak masuk. Abang Asari aja. Oke, silakan Abang. Harusnya minggu kemarin ya, maaf kalau lu lupa, maaf ya. Ya, Kak. Puji Tuhan, kemarin tanggal 21 Mei, hari Jumat, Azaria telah tiba di Jakarta dengan selamat dari Kisaran. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi sebelum berangkat, Azaria di swab antigen dulu bersama kakak dan mama. Dan puji Tuhan semua hasilnya negatif. Dan Azaria berangkat ke Jakarta dengan selamat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, sekian. Puji Tuhan, Azaria. Puji Tuhan ya, adik Azaria, Abang Azaria boleh selamat ya tiba di Jakarta. Demikian juga yang adik-adik yang dari luar kota ya, Bima, semuanya selamat ya sampai di Jakarta kembali. Terima kasih Azaria, sangat memberkati ya pelayanan untuk kesaksiannya. Puji Tuhan. Kiranya Abang Azaria juga Kak Intan juga semua keluarga diberkati ya dengan luar biasa lagi. Oke, siapa yang mau kesaksian yuk, yang nggak ada di jadwal, yang kalau lu belum jadwalkan boleh silakan, ayo kesaksian. Siapa yang mau berani buat kesaksian yuk? Ada? Loh, malu-malu semuanya. Oke, yuk kita tutup ya. Sebelumnya kalau mau bacakan supaya kalau juga nggak kelupaan kayak Azaria kan kelupaan tuh ya, lupa sebutin. Minggu depan ya, doa awalnya Azaria ya. Doa firman Abang Lionel. Abang Lionel mana Abang Lionel? Ya, oke. Siap ya, Abang Lionel sama Abang Azaria? Siap? Siap. Jadi Alvanonya yang oke, terus kesaksiannya trio Welang ya. Trio Welang ganteng, siap-siap kesaksian. Oke, siap, sip. Oke, adik-adik, yuk kita tutup dalam doa. Sebelumnya kalau untuk persembahan kolektor, persembahan ibadah Pelnat GPD Sudirman boleh ditransfer atau ditransfer ke OVO-nya Kak Santi ya, transfer ke rekening BCA Kak Santi atau ke OVO-nya Kak Santi. Oke, selamat memberkati. Tuhan pasti memberkati adik-adik dan papa mama semua. Oke, kita tutup dalam doa. Kak Seli mana nih? Oh, Kak Seli nggak ada. Oke, Kak Rili untuk berdoa tutup ya. Yuk kita berdoa yuk sama-sama yuk, tangannya lipat yuk. Kak Rili mau lihat tangannya dilipat yuk, tangannya lipat, matanya ditutup yuk. Kita mau minta perkenanan Tuhan supaya kita diberkati yuk, semua taat yuk. Yang bisa tutup mata, tangannya lipat yang kenceng supaya iblis nggak ganggu kita. Yuk, tangannya yang masih pegang-pegang minum atau apa dilepas dulu. Kita mau minta Tuhan Yesus mau berkati kita semua pagi hari ini. Yuk ya, siap ya. Tuhan Yesus, ikut Kak Rili berdoa. Tuhan Yesus, yuk panggil namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi saksi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus setia, semangat datang memuji, menyembah Tuhan Yesus.
berkati kami semua, mama, papa, oma, opa, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Minggu depan kami boleh lebih lagi bersemangat, bersukacita untuk datang di ibadah sekolah minggu, karena di sana Tuhan Yesus hadir menunggu kedatangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yuk kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih karena itu penutupnya. Oke, terima kasih ya buat adik-adik ya yang sudah hadir. Siapa nih? William, Rachel, JC, Jaden, Elkaris, Joy, Jire, Abang Leonel. Ini siapa nih? Oh, Riko Marco, Abang Yesaya, Beka, Kak Santi, siapa nih? Sofa, Asaria, Gita, Bima, semuanya sehat-sehat ya. Luar biasa ya, diberkati Tuhan ya. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Oke, tetap berdoa ya. Oh, kalau juga mau kasih umumkan juga, kalau lu sudah kasih di tema parent ya. Adik-adik yang sudah berumur 7 tahun boleh datang ke ibadah ya. Kalau yang sudah berumur 7 tahun ya. Kalau yang belum 7 tahun belum boleh ya. Sesuai dengan himbauan Bapak Gembala. Boleh datang bersama orang tua ya, atau sama om sama tante ya, dan duduknya yang manis ya. Kalau lu kasih pesan begini nih ya, siapa tuh yang udah daftar? Kalau di Tiberius udah daftar BK ya, duduknya yang manis ya, sama papa mamanya ya, sama om sama tante ya. Oke, nggak keliaran oke ya. Adik-adik tetap berdoa ya, mudah-mudahan semoga semua keadaannya akan semakin pulih, kita akan kembali offline ya. Kalau lu udah nggak sabar nih mau lihat JC Jaden ya secara langsung nih, kalau di sini kan lewat layar ini ya, Riko Marco, Asaria, Beka, semuanya ya, Abang Leon ya, cuma lihatnya di layar doang, tapi kalau kita udah offline, wah bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan, bisa lebih semangat lagi ya kan, cerita firman-Nya. Oke adik-adik, ketemu ya minggu depan. Happy Sunday, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Happy Sunday.